Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nidia Putri, NPM 1962-1973 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5A, mata kuliah pembelajaran menulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita pendek yaitu sering disingkat sebagai cerpen, adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya, cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi pencitraan lisan. Selanjutnya, sejarah cerpen. Yang pertama, asal-usul cerpen. Cerita pendek bermula pada tradisi pencitraan lisan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal seperti Iliad dan Odyssey, karya Homer. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam bentuk puisi yang berirama. Adapun irama tersebut berfungsi sebagai alat untuk menolong orang untuk mengingatkan ceritanya. Bagian-bagian singkat dari kisah-kisah ini dipusatkan pada naratif individu yang disampaikan pada suatu kesempatan pendek. Keseluruhannya kisah baru terlihat apabila keseluruhan bagian cerita tersebut telah tersampaikan. Selanjutnya, jenis cerita berkembang meliputi ada sage, myth, dan legenda. Sage merupakan cerita kepahlawanan. Misalnya, Jokodolok, mit atau mitos lebih mengarah pada cerita yang terkait dengan kepercayaan masyarakat, seperti contohnya Nyi Roro Kidul. Sedangkan legenda mengandung pengertian sebuah cerita mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, contohnya Banyuwangi. Yang kedua, sejarah cerpen, cerita-cerita pendek modern. Cerita-cerita pendek modern muncul sebagai genrenya sendiri pada awal abad ke-19. Contoh-contoh awal dari kumpulan cerita pendek tersebut termasuk dongeng-dongeng Grimm bersaudara pada tahun 1824 sampai dengan 1826. Pada paruhan pertama abad ke-20, sejumlah majalah terkemuka seperti The Atlantic Monthly, Scribner's, dan The Saturday Evening Post. Semuanya menerbitkan cerita pendek dalam setiap terbitannya. Sejak itu, jumlah majalah komersial yang menerbitkan cerita-cerita pendek telah berkurang meskipun beberapa majalah terkenal seperti The New Yorker terus memuatnya. Majalah sastra juga memberikan tempat kepada cerita-cerita pendek. Selain itu, cerita-cerita pendek belakangan ini telah menemukan napas baru lewat penerbitan online. Cerita pendek dapat ditemukan dalam majalah online dalam kumpulan-kumpulan yang diorganisir menurut pengarangnya ataupun temannya dan dalam blog. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ada isinya cenderung kurang kompleks. Yang kedua, fokus cerita terpusat pada satu kejadian. Yang ketiga, hanya menggunakan satu alur cerita yang rapat. Dan yang keempat, tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diluas secara sekilas. Yang kelima, setting yang digunakan biasanya tunggal. Dan yang keenam, ada tempo waktunya terlalu pendek. Yang terakhir, yang ketujuh, menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama, jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada cerpen mini flash. Cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 buah. Yang kedua, ada cerpen yang ideal. Cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 buah. Dan yang ketiga, ada cerpen panjang. Cerpen yang jumlah katanya mencapai 10.000 buah. Yang kedua, ada jenis cerpen berdasarkan teknik mengarangnya.
Yang A, cerpen sempurna atau well-made short story. Cerpen yang terfokus pada satu tema dengan plot yang sangat jelas dan ending yang mudah dipahami. Yang B, cerpen tak utuh atau slice of life short story. Cerpen yang tidak terfokus pada satu tema atau temanya terpencar-pencar. Plot alurnya tidak terstruktur dan kadang-kadang dibuat mengambang oleh cerpen. Selanjutnya ada aliran-aliran cerpen. Yang pertama ada realisme, yang kedua ada impresionisme, yang ketiga ada naturalisme, yang keempat ada neonaturalisme, dan yang kelima ada determinisme, dan yang keenam ada ekspresionisme, yang ketujuh romantisme, dan yang kedelapan idealisme, dan yang terakhir ada surrealisme. Selanjutnya ada tentang struktur cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang terjadi. Ini ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada penokohan atau perwatakan, yang keempat ada alur atau plot. Dan yang kelima ada setting atau latar, yang keenam ada sudut pandang atau point of view, dan yang ketujuh ada gaya bahasa, dan yang kedelapan ada amanat atau pesan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi cerita pendek. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.